Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memberikan penjelasan mengenai topik pemikiran ekonomi, kaum historis dan kelembagaan atau institusionalis. Dengan anggota kelompok, Vero Floriansyah dengan NIM 2019-044, Mafir Nada Desi Ayu Rahmawati dengan NIM 2019-055, Elsa Nova Arianti dengan NIM 2019-062, dan saya sendiri, Siska Uterisastika dengan NIM 2019-064. Langsung ke penjelasan. Pemikiran ekonomi aliran historis. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Sedangkan M.P. Todaro mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Menurutnya, terdapat 3 aspek yang menjadi titik tekan dari pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses. Yang kedua, yaitu terjadinya peningkatan output atau pengeluaran per kapita masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu terjadi dalam jangka panjang. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dalam prosesnya akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Pembagian kerja yang menciptakan spesialisasi menurut Adam Smith merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Terciptanya spesialisasi dari tiap pelaku ekonomi ini didorong oleh beberapa faktor-faktor, antara lain yang pertama yaitu peningkatan keterampilan pekerja, dan yang kedua penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Pemikiran ekonomi aliran historis yang yaitu pembangunan ekonomi. Fokus pada definisi pembangunan, para ahli mendefinisikannya sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara terukur dan terencana melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang telah ditentukan. Definisi tersebut sebelumnya juga pernah dijelaskan oleh Alexander pada tahun 1944 bahwa development merupakan sebuah proses berubah yang meliputi keseluruhan sistem, baik sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, maupun pendidikan dan teknologi, serta kelembagaan dan budaya. Sehingga, berdasarkan kedua definisi tersebut, pembangunan pada prinsipnya adalah keseluruhan proses perubahan yang dilakukan melalui usaha yang disusun secara terencana. Perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada paparan sebelumnya yang merupakan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi sendiri, proses produksi melibatkan banyak jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Hubungan ini ditunjukkan adanya perimbangan kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain. Sedangkan pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan juga mencakup perubahan komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan atau alokasi sumber daya produksi atau productive research di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian atau distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan atau institutional framework dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pengertian tentang pembangunan ekonomi selain mencakup juga perubahan kuantitatif pada produksi dan pendapatan.
Juga perubahan kualitatif dalam susunan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti perubahan struktural, yaitu perubahan pada struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan susunan ekonomi. Sudut pandang empiris atau historis dari pertumbuhan. Ditinjau dari sudut pandang empiris atau historis, sebuah pertumbuhan terjadi secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai sebuah proses perubahan situasi perekonomian suatu negara yang bergerak secara berkelanjutan serta menuju ke output atau outcome yang lebih baik, sehingga dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri minimal dapat menunjukkan atau menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sebuah negara serta masyarakatnya. Tokoh dan pemikiran aliran historis. Penjelasan aliran historis secara lebih detail menurut para tokohnya yaitu yang pertama, Friedrich List, 1789 sampai 1846. Nah, Friedrich List ini merupakan seorang ekonomi yang berasal dari Jerman yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi perdagangan. Dia lahir di Reutlingen, Jerman. Kemudian yang kedua ada Bruno Hildebrandt, 1812 sampai 1878. Bruno ini merupakan seorang ekonomi yang berasal dari Jerman. Pemikiran ekonominya kritis terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, terutama David Ricardo. Dalam pemikirannya, dia menetapkan hukum pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu linier, bukan siklus. Beliau mendukung teori sosialis atau dasar agama, moral dasar, dan kepercayaannya tentang efek negatif pembangunan terhadap perilaku ekonomi. Nah, salah satu karya Hildebrandt yang paling awal yaitu Die National Economie der Bürgerwehr und Zukunft 1848. Kemudian yang ketiga ada Karl Buscher 1847 hingga 1930. Beliau merupakan seorang ekonomi, ahli statistik, sejarawan, dan sosiologi. Dia dilahirkan oleh orang tua kelas menengah ke bawah di Girdorf, sebuah desa di Prusia, Rhineland. Ia belajar ilmu politik, sejarah, dan filologi klasik di Universitas Bonn dan Göttingen. Teori tahapannya yang terkenal yaitu pada tahun 1893 mengklaim untuk mendirikan hukum yang mengatur perkembangan ekonomi Eropa Barat dan Tengah dari zaman kuno hingga zaman modern. Kemudian ada terakhir Walt Whitman Rostow 1916 hingga 2003. Beliau lahir 7 Oktober 1916 di kota New York dan meninggal pada 13 Februari 2003 di Austin, Texas. Rostow merupakan seorang sejarawan dan ekonomi. Beliau wakil asisten untuk urusan keamanan nasional di bawah Presiden John F. Kennedy, Ketua Dewan Perencanaan Kebijakan di Departemen Luar Negeri, dan asisten khusus Presiden Lyndon B. Johnson untuk urusan keamanan nasional. Nah, untuk buku pertamanya, The American Diplomatic Revolution berdasarkan ceramah perdananya di Universitas Oxford pada November 1946, yang diterbitkan pada 1947. Kemudian tahun berikutnya melihat penerbitan buku lain yaitu Essay on the British Economy of the 19th Century. Judul buku The Stages of Economic Growth mungkin merupakan karyanya yang paling berpengaruh. Dalam buku tersebut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan yang pertama, perubahan orientasi ekonomi, yang kedua, perubahan pandangan masyarakat, yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi, yang keempat, perubahan sikap hidup, dan yang terakhir adalah perubahan pandangan masyarakat yang awal ditentukan oleh keadaan alam. Terima kasih. Jadi dipotong kan? Pemikiran ekonomi mazhab institusionalisme. Revolusi perkembangan pemikiran yang dikemukakan oleh Veblen yaitu dengan memperluas lingkup pengkajian ilmu ekonomi, membawa akibat perluasan dan perubahan dalam metodologi, andaian-andaian, dan perilaku variabel-variabel ekonomi. Veblen melihat pengkajian ilmu ekonomi dari berbagai aspek ilmu sosial
sehingga diperlukan interdisiplin. Oleh karena itu pula, Veblen mendapatkan tuduhan bukan sebagai seorang pemikir ekonomi, tetapi sebagai seorang sosiologis. Selanjutnya, pandangan Veblen pada tahap awal sukar dipahami oleh ahli-ahli ekonomi karena dia menggunakan istilah-istilah yang datang dari disiplin lain. Namun demikian, pandangan-pandangannya telah mendorong berkembangnya aliran ekonomi kelembagaan Amerika Serikat. Tokoh pemikiran ekonomi aliran institusional antara lain, yang pertama yaitu Thorstein Bunde Veblen. Veblen adalah anak seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dan Norwegia ke Amerika. Dalam keluarga petani miskin ini, termasuk di dalamnya Veblen, ada 9 orang bersaudara. Agaknya latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkal tolak mengapa dalam kehidupan ia sering bersikap getir, skeptis, dan bahkan ada yang menilainya sebagai seorang fasis. Gelar yang diberikan pada Veblen sebagai banyak selain gelar-gelar di atas, ia juga sering digelari sebagai seorang maverick yang kira-kira diartikan dengan orang yang suka lain-lain dan yang lain-lain. Kemudian Wesley Clair Mitchell. Wesley Clair Mitchell adalah murid, teman, dan pengagum Veblen. Ia berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satunya yang sudah menjadi klasik adalah Business, Scales and their Costs. Sesudah P2, Meisel mengorganisasi sebuah badan penelitian, yaitu National Bureau of Economic Research. Dari penelitian ini memungkinkan lebih dikembangkan penelitian-penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi atau business price, perubahan produktivitas, dan minimalis harga. Yang ketiga, Gunnar Carl Myrdal. Gunnar Carl Myrdal banyak menulis buku, antara lain An American Dilemma, Value in Social Theory, Challenge to Affluence and Asian Drama, and Inquiry into the Poverty of National. Salah satu pesan Myrdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment. Jika itu tidak dilakukan, struktur-struktur teoritas ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Myrdal percaya bahwa pemikiran institusional sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara berkembang. Myrdal meraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1974 bersama F.A. Hayek atas jasa-jasanya dalam menyumbang pemikiran ekonomi, terutama bagi pembangunan negara berkembang. Selanjutnya yaitu Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter dimasukkan ke dalam aliran institusional karena ia mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan. Yang terakhir yaitu Douglas North. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya tahun 1993 pada waktu Douglas North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Selama ini, kebanyakan pakar ekonomi menganggap hanya mekanisme pasar sebagai satu-satunya penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Hal ini dinilai North keliru, sebab peran institusi tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa negara komunis hancur karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar. Terhadap perubahan yang radikal di Eropa Timur dan ex-Soviet, North mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan tidak akan memberikan hasil nyata, hanya dengan memperbaiki kebijakan ekonomi, Markus saja, tapi juga dibutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi.
Contoh institusi yang mampu memberikan insentif tersebut adalah yang pertama yaitu hukum paten dan hak cipta, hukum kontrak dan adanya kepemilikan oleh pemilik tanah. Apa yang dimaksud North dengan institusi sedikit berbeda dengan Veblen sebagai pendiri aliran institusional. Bagi Veblen, institusi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Namun, bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut bersifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut, serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. North melihat institusi terutama pada konstelasi institusi tersebut atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kesimpulannya, aliran sejarah di Jerman lahir dalam tahun 1840-an melalui publikasi karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Friedrich List, dan aliran ini berakhir dalam tahun 1915. Umumnya, aliran sejarah cenderung bersandar pada nasionalisme, evolusi, dan perbaikan hidup, suatu paradigma yang berlawanan secara diametrik dengan doktrin-doktrin aliran klasik. Aliran sejarah menawarkan metode induktif historis sebagai alternatif dari metode deduktif kaum klasik. Dan aliran sejarah ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny 1779-1861 melalui tulisannya yang berjudul Von Beruf Ansätze der Vorgesetzgebung und Rechtswissenschaft, atau tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum. Kemudian munculnya aliran dari pendapatan Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Prancis, yaitu Kode Napoleon. Namun perkembangannya menyulut, maka muncullah aliran atau pemikiran setaraf Savigny. Dalam pemikiran ekonomi institusional, Veblen mengatakan bahwa pola perilaku masyarakat mengalami perubahan baik dalam berproduksi maupun mengkonsumsi, di mana dalam menentukan prioritas kesenangan dan aktivitas dalam konsumsi sehingga menyebabkan munculnya kelompok rekreasi. Kemudian, dalam berproduksi, menurut Veblen, pengusaha cenderung bersifat absensi kepemilikan, di mana dalam pengembangannya mereka hanya berdiam diri, sedangkan dalam menjalankan tenaga profesional lah yang digaji. Pola seperti ini di atas terjadi pada masyarakat Amerika, tetapi tidak menutup kemungkinan pola perilaku seperti itu juga terjadi pada masyarakat Indonesia sekarang ini. Dengan adanya teori dari Veblen itu, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya pola perilaku masyarakat juga perlu diatur, baik itu dalam berproduksi maupun dalam mengkonsumsi. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai pemikiran ekonomi kaum historis dan kelembagaan atau institusionalis. Jika ada yang bertanya, langsung saja chat di grup WhatsApp, dan pembatasan pertanyaan maksimal 3 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.